Hai teman-teman, kata orang tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Naomi Stefani Pohan, saya mahasiswa Universitas Negeri Medan, program studi pendidikan biologi. NIM saya yaitu 4213141015. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh Ibu Imelda Manurung. Yuk simak penjelasannya. Nah, adapun judul yang akan saya bawakan dalam video ini yaitu pemikiran filosofi dan teori pendidikan klasik yang meliputi teori filsafat perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Perbedaan manusia dengan makhluk lainnya yaitu kemampuan berpikirnya. Benar kan? Kemampuan berpikir manusia akan terus berkembang secara alamiah. Kemampuan berpikir ini ataupun kegiatan berpikir ini dimulai dari rasa ingin tahu kita terhadap apa yang ada di sekitar kita. Kemudian kegiatan berpikir kita akan menghasilkan pengetahuan ataupun kemampuan yang kita miliki. Perbedaan pemikiran manusia akan melahirkan pemikir-pemikir yang dalam filsafat kita kenal dengan filsuf. Ada 3 filsuf yang sangat terkenal yang disebut dengan The Gang of Three, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yuk kita simak sedikit tentang mereka bertiga ini. Nah, mari kita simak sedikit tentang kehidupan si Socrates ini. Socrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi dan ia meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Dahulunya bapaknya adalah seorang pembuat patung dan ibunya adalah seorang bidan. Dahulu itu juga si Socrates ini ingin mengikuti jejak bapaknya, yaitu dia juga ingin menjadi seorang pembuat patung. Namun ya entah kenapa Socrates ini jadi berganti haluan, ya kan? Nah, si Socrates ini adalah seorang filsuf. Namun, dia ini berbeda dari filsuf lainnya. Apa yang membuatnya berbeda? Nah, si Socrates ini nggak pernah mengajarkan atau menuliskan filosofinya. Namun, ia langsung menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dia nggak pernah mengajarkannya, namun dia tetap hidup dalam pemikiran filsuf. Nah, filosofi si Socrates ini adalah mencari kebenaran. Akan tetapi dia tidak mengajarkannya, namun menerapkannya langsung dalam kehidupannya sehari-hari. Socrates bukanlah ahli pengetahuan, namun ia adalah pemikir yang terus-menerus mencari kebenaran yang hakiki. Nah, kebenaran ini ia dapatkan dengan menggunakan metode dialektis. Apa itu dialektis? Metode ini adalah seperti berdialog. Jadi, metode ini dalam bentuk tanya jawab. Si Socrates berharap dengan metode ini ia akan mendapatkan kebenaran dan juga pengetahuan. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah membahas sedikit tentang Socrates. Kali ini kita akan berpindah kepada si Plato. Plato adalah seorang filsuf yang dimana ajarannya itu bertumpu kepada ide ataupun gagasan. Segala hal dapat kita kenal melalui panca indera kita. Seperti misalnya pohon, manusia, hewan, namun itu semua akan mati dan berubah. Namun ide mengenai hal itu, ide mengenai pohon, ide mengenai tumbuhan, ide mengenai hewan, ide mengenai manusia, itu semua tidak akan berubah. Plato menekankan
perlunya ataupun pentingnya untuk terus-menerus mencari kebenaran dan mempertahankan pemikiran yang kritis. Adapun karya Plato yang sangat terkenal yaitu Republik, yang berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Nah, ciri khas karya Plato memiliki 3 keunikan. Yang pertama, bersifat Sokratik. Apa itu Sokratik? Nah, jadi semasa mudanya Plato ini sering sekali menampilkan kepribadian Sokrates sebagai topik utama karangannya. Yang kedua, karangannya memakai metode berdialog atau dialektis. Dan yang ketiga, adanya mite-mite. Adanya mite-mite untuk menjelaskan pemikiran ataupun ajaran Plato yang abstrak dan bersifat duniawi. Baiklah, kali ini kita akan berpindah kepada si Aristoteles. Aristoteles lahir di Staggeria di Yunani Utara. Pada umur 18 tahun, ia disekolahkan ke Athena, yaitu di sekolah Plato, yaitu sekolah akademi yang diberi nama dengan Peripatacici, yang berarti berjalan-jalan, di mana sistem pengajaran di sekolah ini diberikan sambil berjalan-jalan di sebuah taman. Nah, si Aristoteles ini adalah seorang filsuf yang menganut aliran realisme, karena dasar pemikirannya adalah didapat melalui pengalaman. Meskipun ia sangat-sangat mengagumi Plato, namun ia sangat menentang pemikiran Plato. Karena seperti yang kita ketahui, Plato beranggapan bahwasanya kita manusia sudah terlatih dalam hal intuisi. Jadi kita dapat secara alamiah melihat kebenaran, kebaikan, keadilan, ataupun apapun itu melalui ide ataupun gagasan tanpa sebuah pengalaman ataupun pengamatan. Dan ini sangat berbeda sekali dengan si Aristoteles, ya kan? Menurut Aristoteles, tujuan tertinggi dalam kehidupan adalah kebahagiaan atau eudaimonia. Kebahagiaan tertinggi adalah berpikir secara murni. Nah, puncak kebahagiaan ini hanya dapat dicapai oleh para dewa. Kita sebagai manusia hanya dapat mencoba untuk mendekatinya saja. Untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran, Aristoteles membagi 2 cara. Yang pertama, metode rasional deduktif. Metode ini dapat dilakukan dengan 2 premis pernyataan yang benar. Untuk mencari kesimpulannya, kita membuat pernyataan ketiga, di mana dalam pernyataan ketiga ini mengandung unsur-unsur yang ada di dalam 2 premis yang tadi. Nah, inilah dia silogisme yang menjadi fondasi dalam logika, yaitu keabsahan dalam berpikir. Yang kedua, metode empiris induktif, di mana dalam metode ini menekankan indera untuk menyusun pernyataan-pernyataan yang berlaku secara universal. Nah, sekarang kita sudah mengetahui tentang kehidupan ataupun pemikiran dari The Gang of Three tadi, ya kan? Sekarang kita akan berpindah topik. Sekarang kita akan membahas mengenai aliran dari filsafat klasik, di mana di dalam filsafat klasik ini ada 3 aliran yang akan saya bahas. Yang pertama adalah perennialisme, yang kedua esensialisme, dan yang ketiga rekonstruksionisme. Nah, sekarang kita akan beralih kepada aliran perennialisme. Nah, menurut aliran ini, manusia dianugerahi dengan kemampuan berpikir. Oleh sebab itu, pendidikan harus lebih memfokuskan kepada pengembangan berpikir manusia ataupun peserta didik. Nah, aliran perennialisme menegaskan
bahwa pendidikan diarahkan pada upaya pengembangan kemampuan intelektual anak didik melalui pemberian pengetahuan yang bersifat abadi, universal, dan absolut. Perennialisme melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern telah menimbulkan banyak krisis di berbagai bidang kehidupan umat manusia. Untuk mengalami krisis ini, perennialisme memberikan jalan keluar berupa kembali kepada kebudayaan yang lampau. Perennialisme berpendapat bahwa untuk mengatasi gangguan kebudayaan, diperlukan usaha untuk menemukan dan mengamankan lingkungan sosio-kultural, intelektual, dan moral. Dan inilah yang menjadi tugas filsafat dan filsafat pendidikan. Nah, oleh karena itu, aliran perennialisme menegaskan bahwasannya pendidikan sangat berperan penting untuk mengembalikan manusia zaman modern ini kepada kebudayaan masa lampau yang cukup ideal dan sudah teruji ketangguhannya. Namun, bukan berarti kita nostalgia ataupun kita kembali mengagungkan budaya-budaya tersebut atau kita hidup dalam budaya tersebut, bukan seperti itu. Tetapi dengan cara berupaya untuk menghidupkan kembali kebudayaan tersebut dalam pendidikan masa kini, karena itu sangatlah penting. Nah, teman-teman, berdasarkan itu, tujuan pendidikan perennialis adalah untuk memanusiakan peserta didik dalam arti tradisional, yaitu mengembangkan kemampuan rasio, moral, estetika, dan agamis siswa yang berkontribusi pada etika dan tingkah laku siswa melalui pengembangan kemampuan intelektual mereka. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita akan berpindah ke aliran filsafat esensialisme. Esensialisme menghendaki agar landasan-landasan pendidikan adalah nilai-nilai yang esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun, dan telah menurun dari zaman ke zaman, dengan mengambil zaman Renaissance sebagai permulaannya. Tujuan umum aliran esensialisme adalah membentuk pribadi yang bahagia di dunia dan akhirat, sementara tujuan pendidikannya adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang terhimpun dan telah bertahan sepanjang waktu. Dengan demikian, berharga untuk diketahui oleh semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan. Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita sudah berada di aliran filsafat klasik terakhir yang saya bahas di dalam video ini, yaitu aliran filsafat rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme adalah filsafat kelanjutan dari filsafat progresivisme. Aliran rekonstruksionisme berusaha untuk mengubah tata susunan lama menjadi tata susunan baru ke arah yang lebih modern. Aliran filsafat ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme. Ada 5 tujuan untuk pendidikan dalam aliran filsafat rekonstruksionisme menurut Ornstein dan Huskins dalam bukunya Kurikulum tahun 2004 adalah: yang pertama, untuk memeriksa warisan budaya, masyarakat, dan peradaban lainnya. Yang kedua, menghadapi masalah kontroversial dan membahasnya. Dan yang ketiga, didedikasikan untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Keempat, memeriksa masa depan dan kemungkinan realitas masa depan. Yang kelima, partisipasi siswa dan guru dalam interkulturalisme. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan merangkum mengenai tujuan pembelajaran ketiga aliran filsafat klasik tadi. Nah, aliran filsafat perennialisme, tujuan pembelajarannya yaitu mendidik peserta didik agar menjadi orang yang rasional. Yang kedua, esensialisme, yaitu tujuan pembelajarannya adalah mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, mendidik peserta didik agar menjadi orang yang kompeten. Dan yang ketiga, yaitu rekonstruksionisme, adapun tujuan pembelajarannya adalah pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah sosial bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Nah, baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, melestarikan, meneruskan, dan mengembangkan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan pada konten pendidikan daripada prosesnya. Konten pendidikan atau bahan pengajaran dari substansi ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ahli di bidangnya yang disusun secara logis dan sistematis. Misalnya seperti teori fisika, biologi, matematika, kimia, sejarah, ekonomi, dan sebagainya. Teori pendidikan adalah teori yang mengemukakan tentang kurikulum, proses belajar, sistem pengajaran, dan lain sebagainya. Nah, adapun dua teori pendidikan klasik yang akan saya bahas, yaitu teori classical conditions dan teori pendidikan sistematis. Nah, pertama kita akan membahas mengenai teori classical conditions. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Ivan Petrovich Pavlov, warga negara Rusia yang hidup pada tahun 1849 sampai 1936. Teorinya sangat dikenal dengan condition reflex. Pavlov mengadakan penelitian secara intensif mengenai kelenjar ludah. Penelitian yang dilakukan Pavlov menggunakan anjing sebagai objeknya. Anjing yang diberikan stimulus dengan makanan dan isyarat bunyi dengan asumsi bahwa suatu ketika anjing akan merespon stimulus berdasarkan kebiasaan. Ketika anjing mau makan, anjing mengeluarkan air liur sebagai isyarat sudah siap makan. Percobaan itu diulang berkali-kali dan pada akhirnya percobaan ini dilakukan dengan memberi bunyi saja tanpa diberi makan. Hasilnya, anjing tetap mengeluarkan liur dengan anggapan bahwa di balik bunyi itu ada makanan. Lewat penemuannya, Pavlov meletakkan dasar behaviorisme sekaligus meletakkan dasar-dasar penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori belajar. Prinsip belajar menurut Pavlov dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang A, belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kurang dengan perangsang yang lebih lama. Dan yang B, proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang C, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme atau individu. Dan yang D, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. Yang E, semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibisi. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai teori pendidikan sistematis. Teori pendidikan sistematis berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya untuk generasi di masa depan. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari konten ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Kemudian kita akan membahas mengenai implikasi pemikiran filosofi dalam teori pendidikan klasik. Filsafat klasik diawali oleh Thales yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu berasal dari air dan kembali ke air. Kekuatan hasil pemikiran Thales pada waktu itu adalah belum ada yang mengawali berpikir selain berdasarkan pada mitos. Oleh sebab itu, Thaleslah orang yang pertama tidak mempercayai mitos. Sedangkan kelemahan pemikiran Thales adalah tidak semua yang ada itu berasal dari air dan kembali ke air, tetapi lebih abstrus daripada itu. Benar juga ya. Kemudian ada Anaximandros, mengemukakan bahwa segala sesuatu itu bukan dari air, tetapi sesuatu itu tidak terbatas. Pemikiran ini membantah pemikiran gurunya Thales, bahwa tidak mungkin segala sesuatu itu dari air, segala sesuatu itu dari sesuatu yang tidak terbatas. Keunggulan hasil pemikiran Anaximandros adalah bahwa pada saat mengenal sesuatu, tetapi sudah punya konsep tentang sesuatu tidak terbatas. Kelemahan pemikiran Anaximandros adalah dia belum menjelaskan batasan yang tidak terbatas itu. Kemudian ada Pythagoras. Pythagoras berkeyakinan bahwa kebenaran itu adalah keseimbangan antara roh dan jiwa, jasmani dan juga rohani.
Ajarannya diakui muridnya, namun jika ada yang tidak mengakui, maka itulah kebenarannya. Oleh sebab itu, Pythagoras menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat positif dan negatif. Benar tentang benarnya kebenaran, dan benar tentang ketidakbenaran. Selanjutnya, Heraklitus. Dia berpendapat bahwa dunia ini tidak dari siapa-siapa. Dunia ada selama-lamanya, seperti api yang selalu hidup. Dunia selalu ada, tidak bermula dan tidak berakhir. Artinya, dia menyatakan dunia itu dari api, karena api melebihi air dan udara. Keunggulan pemikiran Heraklitus adalah membandingkan kekuatan air, udara, dan api, tetapi kekurangannya belum mempertimbangkan unsur pembangun dunia lain. Nah, pemikir selanjutnya adalah Parmenides, yang menyebut kebenaran itu satu. Ada yang disampaikan dengan kerendahan hati, dan ada yang disampaikan dengan paksa. Keunggulan pemikiran Parmenides adalah pemahaman dunia ini tidak pernah berubah, dan tidak ada yang hilang dari dunia, serta dua cara dalam menyampaikan kebenaran. Hakikat itu ada yang ada, dan ada yang tiada. Plato mengembangkan pendekatan yang sifatnya rasional deduktif, sebagaimana mudah dijumpai dalam matematika. Problem filsafati yang digarap oleh Plato adalah keterlemparan jiwa manusia ke dalam penjara dunia indrawi, yaitu tubuh. Ini adalah persoalan ada atau being, dan mengada atau menjadi atau becoming. Aristoteles menganggap Plato memutarwalikan segalanya. Pola pemikiran Aristoteles ini merupakan perubahan yang radikal. Plato menyebut realitas tertinggi adalah pikiran yang dengan akal kita, sedangkan Aristoteles menyebut realitas tertinggi adalah pikiran dengan indera mata kita, yang seperti sudah saya bahas tadi. Aristoteles tidak menyangkal bahwa manusia memiliki akal yang sifatnya bawaan, dan tidak sekadar akal yang masuk dalam kesadaran oleh pendengaran dan penglihatan. Namun, justru akal itulah yang menjadi ciri khas dalam membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain. Akal dan kesadaran manusia kosong sampai ia mengalami sesuatu. Oleh sebab itu, Aristoteles menyebut manusia tidak ada ide bawaan. Baiklah teman-teman, hanya segini saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa bahagia dan sampai jumpa.